Para pria, izinkan saya mengajukan pertanyaan langsung. Berapa kali kalian diberitahu bahwa magnesium adalah suplemen ajaib untuk energi, tidur, bahkan untuk performa di kamar tidur? Selama bertahun-tahun, pria telah diyakinkan bahwa magnesium adalah jawabannya. Tapi saya di sini untuk memberitahu kalian bahwa saran itu sebenarnya mungkin membuat kalian terjebak. Magnesium memiliki tempatnya, mendukung otot dan relaksasi. Tapi ketika berbicara tentang memulihkan kekuatan, stamina, dan rasa maskulinitas yang kuat yang kalian pikir telah hilang, magnesium bukanlah jawabannya. Bahkan, untuk beberapa pria, mengonsumsi magnesium di malam hari bisa memperburuk keadaan. Ini bisa melemahkan ritme hormon yang dibutuhkan tubuh kalian untuk memulihkan testosteron dan sirkulasi saat tidur. Itu berarti kalian mungkin melakukan hal yang benar dengan suplemen yang salah dan bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berubah. Kebenarannya lebih sederhana dan jauh lebih kuat. Ada 2 vitamin yang bisa kalian konsumsi di malam hari yang langsung membangkitkan dorongan alami tubuh kalian. Vitamin-vitamin ini dapat mendukung produksi hormon, memulihkan oksida nitrat, dan mengembalikan ereksi yang kuat dan tahan lama yang banyak pria takut telah hilang. Dan tidak, ini bukan omong kosong. Ini adalah fisiologi. Begitulah tubuh kalian dirancang untuk bekerja ketika diberikan bahan penyusun yang tepat. Saya seorang urolog dengan pengalaman lebih dari 25 tahun membantu pria di atas usia 50 tahun memulihkan vitalitas mereka secara alami. Saya mungkin bukan pria, tapi saya telah mendengarkan ribuan pria menceritakan frustrasi mereka, keheningan canggung dengan pasangan mereka, rasa malu karena menghindari keintiman, kekecewaan dari pil yang tidak memberikan hasil, dan ketakutan diam-diam bahwa bagian dari kehidupan ini telah berakhir. Saya bisa mengatakan dengan keyakinan penuh bahwa itu tidak harus terjadi. Ereksi lemah bukan hanya masalah kamar tidur. Seringkali itu adalah tanda peringatan pertama dari sesuatu yang lebih dalam. Sirkulasi yang melambat, penurunan testosteron, dan penuaan yang dipercepat. Abaikan itu dan kalian tidak hanya mempertaruhkan keintiman. Kalian mempertaruhkan jantungan, otak, dan vitalitas jangka panjang kalian. Saya telah melihatnya terlalu sering. Itulah mengapa percakapan ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang kelangsungan hidup, tentang martabat, tentang mempertahankan kekuatan yang mendefinisikan kalian sebagai pria. Dan inilah bagian yang seharusnya memberi kalian harapan. Saya telah melihat pria di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, memulihkan kepercayaan diri dan energi dengan membuat perubahan sederhana dalam rutinitas malam mereka. 2 vitamin yang diambil pada waktu yang tepat dapat mengubah cara tubuh kalian merespons, kadang-kadang dalam hitungan minggu dan untuk beberapa pria dalam hitungan hari. Jadi tetaplah bersama saya. Saya akan menunjukkan dengan tepat apa vitamin-vitamin itu, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa mereka bisa berhasil, bahkan jika kalian telah berjuang selama bertahun-tahun. Sebelum kita masuk ke detail, saya ingin mendengar dari kalian. Apakah kalian pernah mencoba mengonsumsi suplemen di malam hari untuk meningkatkan vitalitas kalian? Tulis ya atau tidak di kolom komentar di bawah. Jawaban kalian mungkin mendorong pria lain yang merasakan ketidakpastian yang sama seperti kalian. Sekarang mari kita mulai dengan vitamin pertama, yang kebanyakan pria kaitkan dengan kesehatan tulang. Tapi hampir tidak ada yang menyadari bahwa ini langsung terkait dengan testosteron, sirkulasi, dan performa. Sebagian besar pria di atas usia 50 tahun telah diberitahu cerita yang sama. Jika kalian merasa lelah, lemah, atau gelisah di malam hari, cukup konsumsi magnesium. Ini akan menenangkan kalian, membantu kalian tidur, dan mungkin bahkan meningkatkan performa. Tapi inilah kenyataannya. Magnesium memiliki manfaat, tapi tidak memulihkan testosteron dan tidak langsung meningkatkan sirkulasi di area panggul. Bahkan, untuk beberapa pria, magnesium di malam hari dapat terlalu merelaksasi sistem saraf,
mengganggu denyut hormon yang membangun kekuatan dan maskulinitas saat kalian tidur. Mari kita mundur dan melihat apa yang benar-benar mendorong kekuatan, stamina, dan vitalitas. Ereksi bukanlah peristiwa acak. Ini adalah sistem kimia dan mekanis yang presisi. Darah harus mengalir ke jaringan ereksi, saraf harus mengirim sinyal yang tajam, dan hormon harus menciptakan dorongan yang membuat semua itu mungkin. Ketika bagian-bagian ini bekerja bersama, ereksi terasa kuat, sensitivitas tajam, dan klimaks kuat. Ketika mereka gagal, semuanya terasa datar. Sirkulasi adalah pilar pertama. Tanpa aliran darah yang kuat, tidak ada yang lain yang penting. Oksida nitrat, pembawa pesan kimia alami, memberitahu arteri kalian untuk melebar. Masalahnya adalah bahwa kadar oksida nitrat menurun seiring bertambahnya usia. Lebih sedikit oksida nitrat berarti arteri yang lebih sempit, lebih sedikit darah yang masuk ke jaringan, dan kekuatan yang lebih lemah. Hormon adalah pilar kedua. Testosteron adalah hormon utama vitalitas pria. Ini memicu kekuatan otot, energi, kepercayaan diri, dan dorongan seksual. Tapi penelitian menunjukkan bahwa testosteron turun sekitar 1% per tahun setelah usia 40. Pada saat seorang pria mencapai usia 60 atau 70, kadarnya mungkin terlalu rendah untuk mendukung performa yang andal. Saraf adalah pilar ketiga. Mereka membawa pesan dari otak ke tubuh. Tahun-tahun stres, alkohol, pola makan buruk, dan kekurangan nutrisi melemahkan jalur-jalur ini. Itulah mengapa banyak pria menggambarkan pelepasan mereka sebagai datar atau redup. Kabelnya masih ada, tapi sinyalnya lemah. Disinilah vitamin D3 dan seng masuk ke dalam gambar. Vitamin D3 bukan hanya vitamin, ia berperilaku seperti hormon. Ini mengunci ke reseptor yang sama yang mengontrol produksi testosteron. Tanpa cukup vitamin D3, tubuh kalian tidak dapat memicu testosteron secara efektif. Seng adalah mineral pendamping. Ini bertindak seperti saklar pengapian untuk produksi hormon. Tanpa seng, tubuh kalian tidak dapat mengubah sinyal menjadi testosteron nyata. Saya ingat seorang pasien berusia 74 tahun yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki ereksi penuh dan kuat selama lebih dari 3 tahun. Dia telah mencoba obat-obatan, tapi efek sampingnya membuatnya frustrasi. Tes darah menunjukkan bahwa kadar vitamin D-nya sangat rendah dan sengnya hampir habis. Saya memberinya rutinitas malam sederhana, vitamin D3 dengan makan malam dan seng sebelum tidur. 6 minggu kemudian, dia kembali dengan air mata di matanya. Dia berkata, "Dokter, ini berhasil. Saya pikir saya sudah selesai, tapi saya bangun dengan kekuatan lagi. Energinya lebih tinggi, suasana hatinya lebih cerah, dan pernikahannya sedang pulih." Kisah ini tidak jarang. Ini adalah apa yang terjadi ketika pria memperbaiki kekurangan yang diam-diam menguras vitalitas mereka. Magnesium sendiri tidak akan pernah melakukan itu. Tapi vitamin D3 dan seng yang diambil pada waktu yang tepat langsung mendukung testosteron, sirkulasi, dan performa. Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan dengan tepat bagaimana vitamin-vitamin ini bekerja di tubuh kalian, cara yang benar untuk mengonsumsinya, dan mengapa waktu di malam hari membuat semua perbedaan. Sekarang, mari kita bicara tentang solusi praktis yang bisa kalian mulai malam ini. Kebenarannya adalah, kebanyakan pria tidak menderita karena kekurangan magnesium. Mereka menderita karena kekurangan vitamin D3 dan seng. Kedua nutrisi ini adalah dasar untuk testosteron dan sirkulasi. Dan ketika kalian menggabungkannya, hasilnya bisa dramatis. Mari kita mulai dengan vitamin D3. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai vitamin tulang atau penguat imun. Tapi secara biologis, vitamin D3 bekerja lebih seperti hormon. Ini mengunci ke reseptor di tubuh kalian yang mengontrol produksi testosteron. Tanpa cukup vitamin D3, sinyal tubuh kalian untuk membuat testosteron lemah. Dengan kadar yang sehat, tubuh kalian bisa merespons dengan kekuatan. Inilah mengapa pria dengan kadar vitamin D3 rendah sering merasa lelah,
kehilangan otot, menambah lemak perut, dan berjuang dengan ereksi yang lebih lemah. Waktu sangat penting. Produksi testosteron mencapai puncaknya saat kalian tidur, terutama antara pukul 23 WIB dan 03 WIB. Mengonsumsi vitamin D3 dengan makan malam berarti itu tersedia di aliran darah kalian tepat ketika tubuh kalian siap untuk membangun kembali hormon dan memulihkan sirkulasi. Tapi ada kendalanya. Vitamin D3 larut dalam lemak. Jika kalian menelannya dengan perut kosong, tubuh kalian tidak dapat menyerapnya dengan baik. Itulah mengapa saya memberitahu pasien saya untuk mengonsumsi 2.000 hingga 4.000 IU vitamin D3 dengan makan malam, idealnya dengan makanan yang mengandung lemak sehat seperti salmon, alpukat, atau minyak zaitun. Sekarang, mari kita tambahkan seng. Jika vitamin D3 adalah kunci dalam pengapian, seng adalah bahan bakar di tangki. Otak kalian melepaskan sinyal yang disebut hormon luteinisasi yang memberitahu testis untuk membuat testosteron. Seng adalah yang memungkinkan sinyal itu memicu produksi. Tanpa seng, pesan itu tidak pernah sampai. Inilah mengapa pria yang kekurangan seng sering memiliki testosteron rendah, ereksi lemah, dan energi rendah. Waktu terbaik untuk mengonsumsi seng adalah sekitar 2 jam sebelum tidur. Untuk kebanyakan pria, 15 hingga 30 mg adalah titik yang ideal. Kurang dari itu dan kalian mungkin tidak melihat hasil. Lebih dari itu dan itu bisa mengganggu perut kalian atau mengganggu kadar tembaga. Saya merekomendasikan sekitar 20 mg dengan segelas air biasa. Jangan mengonsumsinya dengan kopi atau alkohol karena itu menghalangi penyerapan. Saya memiliki pasien berusia 68 tahun yang mengatakan bahwa dia merasa kurang seperti pria. Energinya hilang, ereksinya tidak dapat diandalkan, dan suasana hatinya rendah. Kami memulai rutinitas malam yang tepat ini. Vitamin D3 dengan makan malam, seng sebelum tidur. Dalam 3 minggu, dia menelepon kantor saya dan berkata, "Dokter, saya bangun dan merasa tubuh saya adalah milik saya lagi." Energinya meningkat, ereksinya kembali, dan kepercayaan dirinya melonjak. Istri bahkan menggodanya bertanya apa yang terjadi padanya. Itulah kekuatan memperbaiki kekurangan. Ini bukan gimmick, ini fisiologi. Vitamin D3 mempersiapkan reseptor hormon. Seng memicu produksi testosteron. Bersama-sama, mereka memulihkan sistem yang membuat pria merasa hidup. Tapi, saya harus memperingatkan kalian. Banyak pria membuat kesalahan sederhana yang membatalkan manfaat dari rutinitas ini. Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan jebakan paling umum yang harus dihindari, dan saya akan mengungkapkan 3 suplemen yang tidak boleh kalian konsumsi di malam hari jika kalian ingin protokol ini berhasil. Sampai saat ini, kalian bisa melihat betapa kuatnya vitamin D3 dan seng ketika diambil di malam hari. Tapi disinilah banyak pria gagal. Mereka mengonsumsi dosis yang salah, lupa waktu, atau mencampur vitamin-vitamin ini dengan suplemen lain yang membatalkan manfaatnya. Biarkan saya jelaskan. Jika kalian ingin melihat hasil yang tahan lama, kalian harus menghindari 3 kesalahan paling umum. Kesalahan pertama adalah mengonsumsi vitamin C di malam hari. Vitamin C sangat baik untuk kekebalan tubuh di siang hari, tapi di malam hari itu bisa mengganggu kualitas tidur dan melemahkan ritme testosteron alami kalian. Simpan untuk pagi hari. Kesalahan kedua adalah mengonsumsi vitamin B kompleks di malam hari. Vitamin B adalah pemberi energi. Mereka memacu sistem saraf kalian dan bisa membuat kalian gelisah, berguling-guling di tempat tidur. Pada saat tubuh kalian seharusnya dalam mode perbaikan, kalian secara tidak sengaja mendorongnya ke keadaan overdrive. Kesalahan ketiga adalah suplemen apapun dengan kafein tersembunyi. Kalian akan terkejut betapa banyak pendorong energi atau campuran pembakar lemak yang menyelinap kafein ke dalam formula. Bahkan jumlah kecil dapat mengganggu tidur dan melemahkan siklus hormon kalian. Konsumsi mereka di siang hari jika perlu, tapi jangan pernah di malam hari. Waktu bukanlah pilihan, itu penting.
Terlalu banyak pria percaya bahwa suplemen adalah tentang apa yang kalian konsumsi, bukan kapan kalian mengonsumsinya. Kebenarannya adalah, jam sama pentingnya dengan kapsul. Tubuh kalian memiliki ritme. Testosteron melonjak antara pukul 23 dan 03 mo. Hormon pertumbuhan dilepaskan selama tidur nyenyak. Pembuluh darah memperbaiki diri mereka sendiri di malam hari. Ketika kalian menyelaraskan suplemen kalian dengan ritme alami tersebut, kalian memperkuat kekuatan tubuh kalian sendiri. Izinkan saya berbagi sebuah cerita. Seorang pria berusia 72 tahun mengatakan kepada saya bahwa dia belum merasakan ereksi pagi yang nyata selama lebih dari 1 dekade. Dia putus asa, bahkan malu. Dia telah mencoba pil, tapi itu memberinya sakit kepala dan membuatnya merasa kurang seperti dirinya sendiri. Kami memulai protokol vitamin malam, vitamin D3 dengan makan malam, seng 2 jam sebelum tidur, tidak ada apapun di malam hari kecuali air. Pada minggu keempat, dia menatap saya dengan tak percaya. Dokter, saya bangun dan tidak bisa mempercayainya. Rasanya seperti berusia 40 tahun lagi. Istrinya berkata kepada saya secara pribadi, "Kalian mengembalikan suami saya." Tapi kuncinya bukan hanya fisik. Pria itu berjalan lebih tegak, berbicara dengan lebih banyak energi, dan bahkan berpakaian lebih rapi. Ketika seorang pria memulihkan kepercayaan dirinya, segala sesuatu dalam hidupnya membaik. Itulah mengapa saya memberitahu pria bahwa protokol ini bukan trik kamar tidur. Ini adalah peningkatan seluruh tubuh yang dimulai dengan hasil yang paling jelas. Keberhasilan jangka panjang berasal dari konsistensi. Ini bukan sesuatu yang kalian coba selama 3 hari dan berhenti. Untuk kebanyakan pria, perubahan halus muncul dalam seminggu. Dalam 3 hingga 6 minggu, kekuatan dan energi meningkat secara nyata. Dalam 3 bulan, banyak pria merasa seperti mereka telah memutar balik waktu. Kombinasikan ini dengan tidur yang baik, olahraga sedang, dan diet rendah gula dan alkohol, dan hasilnya berlipat ganda. Jadi, izinkan saya mengingatkan kalian, vitamin D3 adalah kunci dalam pengapian. Seng adalah bahan bakar di tangki. Suplemen yang salah di malam hari adalah pasir di roda gigi. Gabungkan mereka dengan cara yang benar, dan kalian memberi tubuh kalian kesempatan untuk memulihkan apa yang telah diambil oleh usia secara perlahan. Di bagian terakhir, saya akan merangkum langkah-langkah tepat, mengingatkan kalian pada pelajaran paling penting, dan meninggalkan kalian dengan rencana jelas yang bisa kalian mulai malam ini. Kami telah membahas banyak hal bersama. Jadi mari kita rangkum semuanya ke dalam rencana yang jelas dan sederhana yang bisa kalian mulai malam ini. Pelajaran pertama adalah bahwa magnesium, meskipun berguna dalam beberapa kasus, bukan solusi untuk memulihkan kekuatan, stamina, dan vitalitas. Untuk banyak pria, mengonsumsinya di malam hari bahkan dapat mengganggu ritme hormon alami yang menjaga testosteron dan sirkulasi tetap kuat. Pelajaran kedua adalah bahwa ereksi lemah bukan hanya tanda penuaan. Itu adalah sinyal dari masalah yang lebih dalam. Testosteron rendah, sirkulasi buruk, dan kekurangan nutrisi. Ketika kalian mengabaikan sinyal itu, kalian mempertaruhkan lebih dari sekadar keintiman. Kalian mempertaruhkan energi kalian, jantungan kalian, dan kesehatan jangka panjang kalian. Pelajaran ketiga adalah bahwa 2 nutrisi, vitamin D3 dan seng, yang diambil pada waktu yang tepat, dapat membantu memulihkan sistem yang membuat kalian merasa seperti pria. Vitamin D3 mempersiapkan reseptor hormon. Seng memicu produksi testosteron. Bersama-sama mereka bekerja dengan siklus perbaikan malam alami tubuh kalian untuk membangun kembali kekuatan dari dalam. Berikut adalah protokol langkah demi langkah yang tepat untuk diingat. Bersama makan malam, sebaiknya yang mengandung lemak sehat seperti salmon, alpukat, atau minyak zaitun, konsumsi 2.000 hingga 4.000 IU vitamin D3.
Ini memastikan penyerapan yang tepat dan membuat vitamin D3 tersedia di aliran darah kalian selama jendela perbaikan hormon puncak tubuh kalian. Sekitar 2 jam sebelum tidur, konsumsi 15 hingga 30 mg seng dengan air biasa. Jangan memasangkannya dengan kopi atau alkohol karena ini menghalangi penyerapan. Tetap sederhana. Konsistensi adalah yang terpenting. Kami juga berbicara tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan konsumsi vitamin C di malam hari. Ini mengganggu produksi testosteron. Jangan konsumsi vitamin B, karena mereka merangsang sistem saraf kalian dan mengganggu tidur. Dan jangan konsumsi suplemen dengan kafein tersembunyi yang menyabotase perbaikan hormon. Sekarang bayangkan seperti apa hidup ini dalam 3 minggu, 6 minggu, 3 bulan. Bangun dengan energi pagi yang lebih kuat. Merasa tubuh kalian merespons tanpa ragu-ragu. Mengalami keintiman tanpa frustrasi atau ketakutan akan kegagalan. Itu bukan angan-angan, itu fisiologi. Ketika kalian memberikan tubuh kalian alat-alat yang telah hilang, saya telah melihat pria di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an bertransformasi dengan rutinitas sederhana ini. Pria yang berpikir vitalitas mereka hilang selamanya menemukan kembali energi, kepercayaan diri, dan kedekatan dengan pasangan mereka. Usia bukan musuh, kekurangan adalah musuhnya. Perbaiki kekurangan itu, dan tubuh kalian akan mengingat cara berperforma. Jadi inilah tantangan saya. Berkomitmenlah untuk ini selama 30 hari. Ikuti protokol ini dengan tepat, lalu perhatikan. Perhatikan perbedaan dalam energi kalian, suasana hati kalian, kekuatan kalian, dan kepercayaan diri kalian. Dan ketika kalian melihat perubahan itu, bagikan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Pengalaman kalian mungkin menginspirasi pria lain yang merasakan keraguan yang sama seperti yang pernah kalian rasakan. Sebelum kita menutup, jangan lupa untuk membagikan ini dengan seseorang yang perlu tahu bahwa penurunan bukanlah takdir. Dan ingat, informasi ini untuk pendidikan, bukan resep. Kesehatan kalian unik, jadi selalu bicara dengan dokter kalian sebelum membuat perubahan